Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Husnul Siyaghah Syarah Durusul Balaghah karangan Ilmuddin Muhammad Yasin bin Isa ya. Nah, ini kita kemarin sudah membahas tentang al-balaghatu dan al-fasohah. Sekarang kita lanjutkan yang ke-1. Fa fasohatul kalimati salamatuha min tanapuril hurufi. Fasohatul kalimati, maka fasohah kalimat, nah kalau diartikan secara umum, maka kalimat yang fasih ya, salamatuha, selamatnya dia, haknya kembali kepada kalimat. Jadi kalau diartikan secara langsung, salamatuha artinya kalimat yang selamat, ya, atau selamatnya kalimat, karena hanya kembali kepada kalimat. Jadi fasohah kalimat ialah selamatnya kalimat min tanapuril hurufi, dari tanapur huruf. Nanti di bawah ada penjelasannya. Wa mukhalafatil qiyasi, dan mukhalafatul qiyas. Kalau secara bahasa mukhalafah artinya menyalahi, al-qiyas artinya aturan. Wal gharabati, dan gharabah. Jadi ada 3 syarat daripada kalimat yang fasih, yaitu tidak boleh sebuah kalimat ada tanapur huruf. Yang kedua, tidak boleh sebuah kalimat mukhalafatul qiyas, menyalahi aturan. Artinya aturan bahasa Arab. Itu nanti akan dibahasnya di bawah. Wal gharabah, dan ketiga, sebuah kalimat tidak boleh gharabah. Gharabah artinya asing. Baik, kita lihat di sini. Patanapurul hurufi, maka tanapur huruf. Jadi apa itu tanapur huruf ya? Wasfun, sebuah sifat, fil kalimati, dalam kalimat atau pada kalimat. Yujibu siqlaha. Yujibu di sini diartikan yang mengakibatkan, siqlaha beratnya kalimat, haknya kembali pada kalimat. Ala lisani atas lisan atau lidah. Wa usra, dan mengakibatkan usra susah atau sulit. Nutqi, mengucapkan biha dengan kalimat itu. Kalau diartikan secara umum, wa usra nutqi biha, dan susah mengucapkan kalimatnya. Nah, kemarin sudah dibahas tentang mukadimah. Kita lanjut ke fasohah. Nah ini, kemarin sudah sampai kalimat katibun pasin sudah ya. Sekarang kita lihat fa fasohatul kalimati salamatuha min. Nah, min di sini di dalam syarah dijelaskan min kulli wahidin minal uyubi salah sati. Di fasohah kalimat itu adalah selamatnya kalimat dari setiap satu. Itu artinya setiap, wahidin satu, minal uyubi salah sati, dari 3 kecacatan. Apa 3 catatan itu? Yaitu tanapuril hurufi wa mukhalafatil qiyasi wal gharabah. Jadi sebuah kalimat dikatakan fasih kalau kalimat tersebut selamat dari setiap salah satu dari 3 cacat. Itu tanapur huruf, mukhalafatul qiyas, dan gharabah. Ya, itu penjelasannya adalah seperti itu. Jadi sebuah kalimat tidak boleh tanapur, tidak boleh mukhalafatul qiyas, dan tidak boleh gharabah. Baru kalimat itu adalah fasih. Nah, di sini ada penjelasan lanjutan. Ad-dhabitil muqarrari min istiqra'i. Kita lanjutkan bacanya. Itu adalah hamzah wasli. Min istiqra'i istimalatil arabi.
Maksudnya, itu adalah huruf tafsir ya. Boleh diartikan maksudnya atau yaitu aldawiti, ketentuan atau ketetapan, boleh diartikan dengan kaidah, muqarrari, yang ditetapkan, ministiqra'i, dari penelitian, isti'malati, penggunaan al-Arabi, orang Arab. Jadi yang dimaksud dengan kias, apa itu kias ya? Kias di sini beda, istilah kias di sini dengan kias dalam usul fikih. Beda juga kias ini dalam istilah ilmu mantik. Walaupun namanya sama kias, tapi maksudnya beda. Jadi yang maksud dengan mukhalafatul kias di sini adalah menyalahi al-kias di sini adalah aturan. Al-dhabit artinya aturan atau kaidah-kaidah atau ketentuan yang ditetapkan berdasarkan penelitian yang dalam penggunaan oleh orang-orang Arab. Jadi orang Arab biasanya seperti apa menggunakan sebuah kalimat. Jadi standarnya adalah penggunaan oleh orang-orang Arab. Wal gorobah dan gorobah. Ini yang ketiga, aib yang ketiga, cacat yang ketiga. Fahaisuma wujida wahidun minas salasati fil kalimati kanat ghaira fasihatin. Fahaisuma, maka haisuma, di mana saja, wujida, ditemukan atau didapatkan, wahidun, satu, minas salasati, dari tiga kecacatan itu. Jadi kalau dalam sebuah kalimat ditemukan satu saja dari tiga aib tadi, tiga cacat kalimat, misalkan tidak tanapur, tidak mukhalafatul qiyas tapi gorobah gitu kan. Atau gorobah tidak, mukhalafatul qiyas tidak tapi ada tanapur, nah, seperti itu. Atau tanapur tidak tapi mukhalafatul qiyas walaupun tidak gorobah. Nah, kalau ada satu saja dari tiga kecacatan kalimat tadi dalam sebuah kalimat, pil kalimat pada sebuah kalimat, kanat, keadaan kalimat tersebut ghaira fasihatin, maka kalimat itu tidak fasih. Jadi harus bersih dari ketiga-tiganya. Tidak boleh ada salah satu. Kita lanjut penjelasannya. Kila, dikatakan, biasanya kalau ada kalimat kila, artinya ada yang berpendapat, tetapi tidak diketahui identitas yang mengatakannya. Kila, dikatakan, wajhu hasri uyubi fasohatil kalimati pisalasati anal kalimata laha maddatun. Nah, dikatakan wajhu hasri, segi pembatasan. Wajhu, segi, hasri, pembatasan. Uyubi, cacat. Uyubi ada jamak daripada aibun, jamaknya uyub, jamak taksir. Cacat pasohah kalimat. Jadi dikatakan segi pembatasan kecacatan kalimat yang pasih ya, atau kepasihan kalimat pisalasati, pada tiga hal yang tadi. Ya, kenapa dibatasi hanya tiga hal gitu kan? Kenapa hanya dibatasi dengan tanapur huruf? Kenapa dibatasi dengan mukhalafatul qiyas? Kenapa hanya dengan gorobah saja? Kenapa hanya tiga ini saja yang jadi batas untuk sebuah kalimat jadi fasih gitu. Anal kalimata, sesungguhnya kalimat itu, laha, dia mempunyai madatun. Madatun artinya materi atau bahan baku. Di bahan baku yang membentuk sebuah kalimat. Wahia, yaitu hurufuha, huruf-hurufnya, wasuratun, wahia sighatuha. Jadi ada huruf-hurufnya, wasuratun, dan bentuk, dan dia itu adalah sigohnya. Sigoh itu bentuk juga ya. Surat itu artinya gambaran, wahia sigatuha, yaitu bentuknya. Wadilalah, dan dilalah itu artinya petunjuk.
Wadilalatun ala maknaha, dan petunjuk yang menunjukkan kepada maknanya. Wahina idin, dan ketika itu, pa'aibuha, maka cacatnya kalimat, imma ada kalanya, fi madatiha, pada materinya, pada bahan bakunya, wahwa at-tanafur, yaitu adalah maka itu adalah tanafur. Di materi itu apa? Hurufnya gitu. Jika ada kalanya kalau aibnya itu pada hurufnya gitu, pada huruf-huruf yang membentuk sebuah kalimat, maka itu adalah tanafur, aib tersebut namanya. Au fi suratiha, atau pada bentuknya pada sigohnya. Misalkan sigoh isim fa'il, sigoh isim maf'ul, gitu kan? Sigoh fi'il madi, sigoh kayak gitu namanya sigoh namanya. Bentuk-bentuk apa, bentuk isim apa, kalau bentuk fi'il apa gitu. Fi'il madi, mudhari atau amar itu sigoh. Atau bentuk sigoh isim fa'il, sigoh masdar, sigoh isim maf'ul, isim zaman, isim alat, itu namanya sigoh. Wahia mukhalafah tul qiyas. Nah, kalau aibnya pada bentuknya, berarti itu adalah namanya mukhalafatul qiyas. Au fi dilalatiha, atau pada dilalahnya yang menunjukkan kepada kalimat tersebut, ala maknaha, kepada maknanya, atau dilalatiha artinya petunjuknya kalimat terhadap maknanya. Jika diartikan secara umum adalah kalimat yang menunjukkan kepada maknanya. Wahwa al-gharabah, maka itu adalah gorobah. Ya. Nah, kita lanjutkan penjelasan berikutnya, sarah berikutnya. Fatanafurul hurufi wasfun fil kalimati yujibu siqlaha. Ada lagi yang membaca siqlaha, siqlun atau siqlun, boleh baca dua, bisa siqlaha atau siqlaha. Jadi maka tanafur huruf itu adalah sebuah sifat pada kalimat di mana yang mengakibatkan beratnya kalimat itu. Nah, lihat di sini bikasril artinya dengan dikasroh. Musallasati adalah huruf yang bertitik 3, yaitu si, baca si. Bikasri dengan dikasroh. Musallasati, huruf yang bertitik 3, yaitu huruf sa-nya dikasroh. Wasukunil qafi, dan huruf qafnya yang disukun. Jadi dibacanya di sini adalah siqlaha. Kalau dalam kamus juga boleh dibaca siqlaha. Tapi di sini katakan bahwa membacanya dengan qafnya disukun. Wasukunil qafi siqlaha. Asyai'u saqilu, hanya sesuatu yang asaqilu, berat. Jadi siqlaha itu adalah sesuatu yang membuat terasa berat. Asyai'u saqilu, sesuatu yang berat. Ala lisani, atas lidah, atas lisan. Jadi lisan ini adalah lisan orang Arab. Mungkin kalau orang Indonesia mau gimana pun hurufnya, kita akan bisa membacanya. Tapi orang Arab kadang-kadang mereka tidak bisa membacanya, walaupun kita sebagai orang Indonesia pasti bisa baca. Jadi standarnya adalah orang Arab, bukan standar orang Indonesia. Ae yujibu syai'an aziman. Yujibu artinya mengakibatkan syai'an aziman, sesuatu yang berat. Asal aziman artinya besar atau agung, ya. Di sini artinya berat. Bihaisu, di mana yasiru ala lisani, di mana menjadi beban. Yasiru di sini artinya menjadi beban. Ala lisani, atas lidah. Kal apa? Hamlis sakili, seperti membawa sesuatu yang berat. Wahaza huwa, dan ini adalah mukhillu bi fasahatil kalimati,
Ini mukhilu artinya merusak. Ini adalah yang merusak, al-mukhilu artinya merusak, bifasahatil kalimati, kepasihan kalimat itu. Wa amma dan adapun aslut tanafuri, asal atau sumber tanafur itu, fala yukhillu biha, maka tidak merusaknya. Nah, jadi pokoknya tanafur itu tidak merusaknya, harusnya tidak merusaknya. Jadi tanafur itu harusnya tidak merusaknya. Nah, kita lanjutkan. Wa usran nutqi biha. Ini adalah susah, sulit nutqi, mengucapkan biha dengan kalimat tersebut. Kalau diartikan secara umum, dan susah mengucapkannya. Atfu tafsirin, ini adalah atap tafsir. Atap sebagai menjelaskan atau menguraikan maksud daripada sebelumnya. Jadi misalkan ada kalimat yujibu siqlah ala lisan, itu maksudnya apa? Itu usron nutqi biha, susah mengucapkannya. Atau bukan atap tafsir, tapi atfu musabbabin ala sababin, atau mengatapkan musabab yang disebabkan ala sababim, atas penyebabnya. Jadi disebabkan karena sifat tersebut, ya, maka penyebabnya adalah yang disebabkan oleh, daripada susah mengucapkan itu, penyebabnya adalah yang tadi, tanafur huruf. Kita lanjutkan lagi. Nazran. Nah, nazran ini diartikan di sini adalah memperhatikan. Asal asli nazar itu melihat, ya. Tapi lebih cenderung kalau nazar itu artinya menyimak atau memperhatikan dengan teliti. Nazran gitu ya. Ila anna siqlal kalimati. Jadi dikatakan bahwa ini memperhatikan bahwa anna siqlal kalimati, beratnya kalimat tersebut, sababun, sebagai penyebab, li usri nutqi biha, untuk sebab sulitnya nutqi, mengucapkan atau menuturkan biha, kalimat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan ala lisani wa usri nutqi biha. Nah, saya rasa sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut dengan halaman berikutnya, itu halaman ke-7. Nah, itu ya. Untuk menjelaskan daripada contohnya di sini ada doshi, ada khi, kayak gitu ya. Insyaallah kita akan sambung ke bagian yang ketiga. Bila ada salah pengucapan ataupun salah harokat ataupun salah terjemah atau mungkin juga salah pemahaman saya sendiri, mohon dikoreksinya dengan memberikan komentar di bawah video ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada halaman yang ke-7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.